Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di mata kuliah analisis real. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang deret tak berhingga. Bersama saya Novita Sahih dengan NIM 1830105042 berasal dari Tadris Matematika 6B. Baik, pada pembahasan deret tak berhingga, kita akan bahas yang pertama tentang apa itu deret tak berhingga. Yang kedua, kita akan bahas tentang contoh soal deret tak berhingga. Nah, deret tak berhingga diberikan suatu barisan bilangan real X sama dengan XK, kita dapat membentuk barisan baru seperti S1 sama dengan X1, S2 sama dengan S1 ditambah X2 sama dengan X1 ditambah X2. Selanjutnya, S3 sama dengan S2 ditambah X3 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3. SK sama dengan XK kurang 1 ditambah XK sama dengan X1 ditambah X2 dan seterusnya sampai ke XK. Barisan bilangan S atau Sn disebut sebagai deret tak berhingga atau deret yang dibangun oleh XK. Nah, bilangan XK disebut suku ke K deret tersebut dan bilangan Sn disebut jumlah parsial ke N dari deret tersebut. Nah, jika limit S sama dengan limit Sn ada, katakan limit Sn sama dengan S, maka deret S dikatakan konvergen ke S dan bilangan S disebut sebagai jumlah deret tersebut. Nah, sebagai notasinya, deret S lazim dituliskan dengan sigma XK atau XK atau dituliskan juga sigma K kurang 1 sampai tak hingga XK atau X1 ditambah X2 ditambah X3. Jika S konvergen ke S, yakni limit S sama dengan S, maka kita tuliskan deret sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga XK sama dengan S atau X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sama dengan S. Nah, catatannya, deret XK sama dengan S berarti limit jumlah parsial XK sama dengan limit Sn sama dengan S. Nah, untuk contoh soal yang pertama, diberikan barisan X sama dengan R pangkat N dengan N sama dengan 0 sampai tak hingga dengan R elemen bilangan real yang membangun deret N dari 0 sampai tak hingga R pangkat N sama dengan 1 ditambah R ditambah N kuadrat ditambah sampai ke ditambah R pangkat N dan seterusnya, akan ditunjukkan bahwa jika nilai mutlak R kecil dari 1, maka deret ini konvergen ke 1/1 dikurang R. Nah, untuk pembahasan jawabannya, contohkan 1 ditambah R ditambah R kuadrat ditambah R pangkat N untuk N besar dari 0, maka diperoleh Sn dikali 1 dikurang R sama dengan 1 ditambah R ditambah R kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah R pangkat N dikurang dengan R dikali 1 ditambah R ditambah R kuadrat ditambah dan seterusnya sampai ke R pangkat N. Nah, selanjutnya 1 ditambah R ditambah R kuadrat ditambah dan seterusnya sampai ditambah R pangkat N dan ditambah dan seterusnya begitu. Nah, dikurang ini dengan R ditambah R kuadrat ditambah R pangkat 3 ditambah dan seterusnya ke R pangkat N ditambah 1. Nah, hasil dari R ditambah R kuadrat ditambah R pangkat 3 dan seterusnya ini hasil kita kali
dikalikan dengan R dikali 1 hasilnya R dikali dengan R kuadrat, dan R dikali R pangkat 2 hasilnya R pangkat 3, dan begitu seterusnya. Nah, hasilnya kita dapatkan 1 dikurang R pangkat N ditambah 1. Nah, oleh karena itu diperoleh hasilnya Sn dikurang 1/1 dikurang R sama dengan Sn kita kali dengan 1 dikurang R dikurang dengan 1/1 dikurang R. 1 dikurang R pangkat N ditambah 1 dikurang 1/1 dikurang R. Nah, kita dapat hasilnya min R pangkat N ditambah 1/1 dikurang R, sehingga Sn dikurang 1/1 dikurang R sama dengan min R pangkat N ditambah 1/1 dikurang R adalah nilai mutlak ya. Nah, jadi hasil dari nilai mutlak Sn dikurang 1/1 dikurang R, hasilnya adalah kecil dari R pangkat N ditambah 1/1 dikurang R. Nah, itulah pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.